Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini selaku kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kemagnetan yang beranggotakan 1. Kenalkan, nama saya Fenty Ardianti dengan NIM A5102100068. Perkenalkan, nama saya Vito Arya Permana Putra dengan NIM A5102100069. Perkenalkan, nama saya Oki Fatama Ramania, NIM A5102100070. Perkenalkan, saya Latifah Nur Aini dengan NIM A5102100071. Perkenalkan, nama saya Mutiara Wahyustar Tambayun dengan NIM A5102100072. Materi pertama akan dibacakan oleh Mbak Fenty. Baik, sini saya akan menjelaskan materi tentang kemagnetan. Kita sering mendengar kata magnet dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ketika kita mendengar kata magnet, saya pikir itu selalu berarti menarik benda. Misalnya, agar benda logam atau seperti obeng besi dapat diambil hanya dengan magnet. Peralatan bengkel biasanya memiliki sifat magnetis yang memudahkan pengambilan benda yang sulit jatuh mencapai tempat. Padahal perangkat yang banyak digunakan adalah bel listrik, telepon, dinamo, yang semuanya menggunakan bahan magnetik. Setiap magnet memiliki dua kutub, utara atau N dan selatan atau S. Kutub magnet adalah area di ujung magnet yang memiliki kekuatan magnet tertinggi di kutub. Selanjutnya dibacakan oleh Mas Vito. Yang selanjutnya adalah cara membuat magnet. Cara membuat magnet antara lain digosok dengan magnet lain searah. Pada cara ini dilakukan dengan cara menggunakan magnet permanen atau seperti magnet alam dengan besi atau baja yang ingin kalian jadikan magnet. Pada saat menggosokkan harus dilakukan dengan cara searah. Kutub magnet yang dihasilkan pada ujung magnet selalu berlawanan dengan kutub ujung magnet yang
menggosoknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat magnet dengan cara menggosokkannya dengan magnet lain secara searah. Bahan-bahan yang perlu kalian siapkan yaitu yang pertama magnet, yang kedua penggaris besi, dan yang ketiga paperclip. Cara yang pertama kita buktikan terlebih dahulu dengan cara mendekatkan penggaris besi dengan paperclip. Nah, ini tidak bisa terangkat. Lalu bagaimana cara agar ini bisa terangkat? Caranya yaitu kita menggosokkannya dengan magnet secara searah. Jika kita menggosokkannya searah dengan kutub selatan, maka magnet tersebut akan menjadi kutub selatan. Begitu juga sebaliknya. Kita gosokkan searah dengan kutub selatan. Nah, udah kita dekatkan. Nah, ini tidak bisa tertempel. Lalu kita dekatkan dengan kutub utara. Ini bisa. Kemudian cara yang kedua yaitu kita buktikan dengan menempelkan dengan paperclip. Nah, ini bisa kan? Nah, itulah bagaimana cara membuat magnet dengan cara menggosokkannya dengan magnet lainnya. Yang cara kedua adalah dengan cara induksi. Induksi adalah cara membuat magnet dengan mendekatkan magnet permanen dengan besi atau baja. Pada cara ini, magnet yang dihasilkan hanya memiliki sifat sementara. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat magnet dengan cara induksi. Bahan-bahan yang perlu disiapkan yaitu magnet, paku, dan paperclip. Lalu cara membuatnya yaitu dengan menempelkan magnet dengan paku, lalu kita tempelkan kepada paperclip. Nah, ini bisa terangkat. Lalu yang kedua kita lepaskan magnet, dan ini masih bisa terangkat. Inilah yang disebut dengan cara membuat magnet dengan cara induksi. Cara ini hanya bersifat sementara. Yang ketiga adalah dengan cara menggunakan aliran arus listrik. Pada cara ini, paku yang dijadikan magnet dililitkan pada selenoida atau kumparan kawat berbentuk tabung panjang dengan lilitan sangat rapat. Lalu paku tersebut dialiri arus listrik searah atau DC. Membuat magnet dengan cara ini hanya memiliki sifat sementara, karena jika aliran listrik terputus, maka sifat magnet dalam benda yang dialirinya akan menghilang.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Tipa. Baik, sifat-sifat magnet. 1. Dapat menarik benda tertentu. Magnet dapat menarik benda tertentu, berarti tidak semua benda dapat ditarik. Benda yang dapat ditarik magnet, contohnya besi, nikel, baja, dan kobalt. Benda tersebut dapat disebut benda magnetik. 2. Mempunyai dua kutub. Mempunyai dua kutub yang sering disebut kutub utara dan kutub selatan, atau kutub negatif dan kutub positif. Kutub magnet tersebut terletak pada ujung bagian atas dan bawah magnet. 3. Kutub yang sama akan tolak-menolak, dan kutub yang berbeda akan tarik-menarik. Jika ada dua magnet yang mempunyai kutub yang sama didekatkan, maka akan saling tolak-menolak atau menjauh. Dan jika terdapat dua magnet yang kutubnya berbeda didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. 4. Dapat menebus penghalang. Jika kalian mencoba memberi penghalang pada kedua magnet, maka yang terjadi akan tetap tarik-menarik. Tetapi syaratnya penghalang tidak berbahan tebal. Yang terjadi jika penghalang berbahan tebal ialah kekuatan tarik-menarik akan lemah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Oki. Benda magnetis dan non-magnetis. Pengertian dari bahan magnetik dan non-magnetik. Bahan magnetik yaitu bahan yang dapat ditarik oleh magnet dengan sangat cukup kuat. Bahan magnetik disebut ferromagnetik. Contoh dari bahan tersebut ialah besi, baja, besi silikon, nikel, kobalt. Bahan non-magnetik, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Paramagnetik yaitu bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Contoh dari bahan tersebut ialah aluminium, magnesium, wolfram, platina, dan kayu diamagnetik, yaitu bahan yang ditolak atau tidak ditarik sama sekali oleh magnet. Contoh bahan ialah bismut, tembaga, emas, perak, seng, garam, dapur, plastik, dan karet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ara. Manfaat magnet dalam produk teknologi. Disadari atau tidak, saat ini telah banyak perangkat teknologi yang memanfaatkan magnet di dalamnya. Magnet memang membawa pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Terkait banyaknya macam dan model magnet, banyak peralatan yang menggunakan konsep ini untuk memaksimalkan kinerjanya. Terlebih, magnet juga bisa dipicu oleh adanya arus listrik, sehingga keduanya sering dipadukan untuk hasil yang optimal. Berikut beberapa manfaat magnet dalam produk teknologi. Yang pertama, motor listrik. Di dalam motor listrik,
manfaat magnet dapat kita temui pada dinamo sepeda yang menggunakan tenaga putar roda untuk menghasilkan energi listrik. Yang kedua, bel listrik kemagnetan. Dalam bel listrik terdapat dalam aliran listriknya. Aliran listrik terjadi apabila kita menekan tombol bel. Saat itulah aliran listrik mengalirkan energi elektromagnetik yang ada di dalam interruptor. Yang ketiga, telepon kemagnetan. Di dalam telepon dapat kita jumpai pada bagian mikrofon. Pada bagian ini terjadi pengubahan gelombang suara menjadi getaran-getaran listrik dan telepon dapat mengubah sinyal listrik menjadi gelombang bunyi. Yang keempat, kulkas. Di dalam kulkas, kemagnetan terdapat di bagian pintu kulkas. Magnet itu berguna untuk menutup pintu dengan rapat agar dapat menjaga kulkas kualitas bahan makanan di dalamnya. Yang kelima, pengeras suara atau speaker. Pengeras suara di dalam kegunaannya juga menggunakan magnet. Pengeras suara yang dialiri oleh listrik akan mengaktifkan medan elektromagnetik dan berinteraksi langsung dengan magnet. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 1. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.